إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم في حديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Kaum muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita memuji kebesaran serta keagungan Allah Subhanahu wa taala yang selalu serta senantiasa melimpahkan, menganugerahkan rahmat, inayah, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Menganugerahkan kepada kita nikmat kehidupan hingga sampai pada kesempatan Jumat pada hari ini kembali kita dijemaahkan oleh Allah dalam rangkaian ibadah Jumat, dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa dapat mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala serta menggunakannya, memanfaatkannya sebesar-besar dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun senantiasa kita bersalawat dan mengirimkan salam kita untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan selaku umat beliau kita senantiasa dikuatkan dan diteguhkan di barisan beliau, berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dengan harapan insyaallah pada saatnya selaku umat beliau kita mendapatkan pembelaan dari beliau berupa syafa'atul 'udma fi yaumil qiyamah, wa insyaallah pada saatnya bersama-sama beliau dan para sahabatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kaum muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya selaku khatib pada hari ini berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah sekalian pada umumnya. Mari bersama-sama kita senantiasa menjaga, bahkan berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tiada lain, mari kita laksanakan setiap apa yang menjadi perintah Allah, dan di samping itu mari kita tinggalkan, jauhi, dan jangan kita kerjakan apapun itu kalau itu larangannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar, kita paham, dan kita tahu apapun yang kita lakukan pada saatnya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan nikmat yang sudah kita nikmati, sedikit dan sebanyak apapun itu, pada saatnya pasti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika semua itu terjadi, bekal terbaik kita tidak lain adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan sekarang yang katanya kehidupan modern, yang setiap kesehariannya penuh dengan kesibukan, aktivitas keseharian kita, pekerjaan kita, sesuai dengan posisi kita masing-masing, peran kita masing-masing. Tuntutan hidup yang sedemikian berat
Tentu saja stres sering melanda kita. Kegelisahan, kecemasan, sehingga sampai pada satu titik gara-gara hal tersebut kita kehilangan ketenangan di dalam hidup kita. Dan itu adalah merupakan satu keniscayaan yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kehilangan ketenangan di dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita andalkan untuk bisa menghadirkan kekhusyuan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ketika ketenangan itu tidak hadir, bagaimana kita bisa tumaknina, tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bisa bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah dan sebagainya. Tentu saja aspek-aspek lain dari sisi kehidupan kita berupa ubudiyah kita, ibadah kita kepada Allah akan terganggu. Bukan hanya di dalam kehidupan, bahkan ketenangan ini dibutuhkan. Bahkan di akhir hayat kita pun digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa ketenangan ini menempati posisi yang sangat menentukan kita diterima sebagai hamba Allah. Kita dikategorikan sebagai orang yang berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah tergantung dengan tenang atau tidaknya jiwa kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kalian kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang diredhoi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam syurga. Oleh karena itulah kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat pada hari ini kita akan mencoba mengangkat bagaimana Allah telah memberikan solusi-solusi terbaik untuk kehidupan kita, terutama pada saat ini di dalam tekanan kehidupan yang luar biasa, terutama di ekonomi, tuntutan keluarga, pekerjaan, tuntutan hidup dan sebagainya, tanggungan hidup dan sebagainya. Maka sebetulnya Al-Quran telah memberikan tuntunan yang jelas. Allah telah memberikan petunjuknya kepada kita bagaimana supaya di dalam kehidupan kita, mau seberat apapun tuntutan hidup kita, mau sekompleks apapun problematika kehidupan kita, maka Allah telah memberikan solusi supaya kita tetap tenang menghadapi semua itu. Sebagaimana yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu yaitu mereka yang memiliki ketenangan di dalam hidupnya. Dengan apa? Bi dzikrillah. Dengan senantiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjamin ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Karena ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ingat kepada Allah, dengan zikrullah, itu akan menjadikan diri kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang. Bahkan salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni an syai'in atasyakku bih. Ya Rasulullah, berikan kabar kepadaku, beritahu aku akan sesuatu yang sesuatu itu akan aku jadikan pegangan selama hidupku. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, senantiasalah basahkan lidahmu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara 4 hal, ketika seseorang diberikan keempat hal,
dan salah satunya adalah zikrullah, maka sungguh orang itu telah diberikan kehidupan yang baik. Salah satu daripada indikasi kebaikan kehidupan kita adalah ketenangan di dalam hidup. Zikrullah. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Indikasi Allah ingat tidak atau dengan kita, maka bisa kita lihat dari diri kita sendiri dan orang lain. Ingat tidak dia dengan Allah Subhanahu wa taala? Zikir tidak dia dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisannya maupun dengan hatinya, apalagi di tengah-tengah keramaian. Segerombolan banyak orang di tengah pasar umpamanya, banyak yang lupa akan Allah, tetapi dia tidak pernah lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lisannya mungkin berbicara tentang duniawi, tetapi hatinya tidak luput zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini dia akan mendapatkan tumakninah di dalam kehidupan. Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jalan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggapai ketenangan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan dia. Apapun itu. Kita sering tidak tenang di dalam kehidupan kita karena merasa tidak cukup selalu. Rizki kurang, kesehatan kurang, kesenangan kurang. Maka ketika kita mohon rizki kepada Allah, minta kepada Allah rizki, tidak minta banyak tetapi minta cukup. Allahumma kfini, ya Allah cukupkan aku. Karena banyak rizki belum tentu kita bisa tenang. Betapa banyak mereka yang sepertinya anugerah hidupnya, hartanya banyak, tetapi tidak menjamin ketenangan hidup. Justru ketika sebelum banyak hartanya dia tenang hidupnya, tetapi justru ketika banyak hartanya justru datang kecemasan, ketakutan. Nanti harta yang banyak ini hilang, nanti harta yang banyak ini dicuri orang dan sebagainya, sehingga hidupnya tidak tenang. Maka yang kedua, bertawakallah kepada Allah. Tugas kita adalah melakukan semuanya secara maksimal. Tentang hasil akhir itu bukan tugas kita, tapi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menjadi penentu hasil dalam kehidupan kalau kita mau tenang. Ini tidak kita sering menjadi tampil ke depan seakan-akan penentu dari hasil pekerjaan kita. Kita sudah punya rumus, seakan-akan ketika saya melakukan A, maka hasilnya pasti B. Kalau saya melakukan B, maka hasilnya pasti C. Orang seperti ini tidak akan pernah tenang dalam hidupnya, karena dia tidak bisa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ikhtiarlah terbaik, ikhtiarlah maksimal mengenai hasil. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tenang hidup. Sesuai dengan prediksi kita, kita bersyukur. Belum sesuai dengan prediksi kita, maka kita bersabar sambil terus berikhtiar. Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan pernah terpisah interaksi dengan Al-Quran. Inilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini ada di tengah-tengah kita. Mukjizat Rasulullah SAW, mukjizat Nabi yang tidak pernah hilang di permukaan bumi ini. Inilah Al-Quran. Dan Allah telah nyatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu adalah sebagai penyembuh, terutama penyakit-penyakit hati dan di antaranya tidak tenang dalam hidup. Datanglah kepada Al-Quran, baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tadabbur Al-Quran, amalkan Al-Quran, maka ketenangan itu akan hadir dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya, jangan terlalu sering mengasuh permusuhan, pertentangan, senang dengan tidak harmonis. Ini adalah cikal bakal tidak tenang di dalam hidup. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Orang yang sering memutuskan tali silaturahim, hidupnya tidak akan pernah tenang dengan siapapun itu. Maka selalulah tampilkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita ingin baik dengan siapapun, dengan tetangga, dengan sanak saudara kita, apalagi
suami istri, dengan anak-anak kita. Jangan sampai terjadi perselisihan. Bukan hanya tidak tenang, tetapi rezeki pun dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi konflik, silaturahim terputus. Dan yang berikutnya kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketenangan itu adalah anugerah Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang telah menurunkan ketenangan itu di hati orang-orang yang beriman. Maka yang berikutnya jangan lupa doa. Minta kepada Allah supaya Allah turunkan ketenangan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Apatahlah artinya kita memiliki segalanya, jabatan, harta dan sebagainya, rumah, kendaraan, perkebunan dan sebagainya, perniagaan dan sebagainya, tapi hati kita tidak tenang, apalah gunanya? Maka mintalah kepada Allah. Mau seperti apapun kedudukan kita, mau seperti apapun harta kita, maka kita tetap tenang di dalam hidup kita, dan ketenangan itu datangnya dari Allah. Maka hindarilah hal-hal yang bisa menghadirkan ketidaktenangan itu. Di antaranya kata Rasulullah, la takhifu anfusakum ba'da amriha. Jangan kalian takut-takuti, jangan kalian teror diri kalian dengan menghadirkan hal yang bisa meneror diri kalian. Wa madzaka ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Kata para sahabat, ad-dain, dengan mudah-mudah berhutang. Makanya di antara doa yang kita berdoa sering dipanjatkan oleh Rasulullah, ya Allah, aku berlindung kepadamu, meminta kepadamu dari lilitan hutang, wa qahrir rijal, dan orang yang menagih hutang. Siapa yang bisa tenang dalam hidupnya kalau memelihara mudah-mudah berhutang? Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan pupuk permusuhan. Jaga jangan sampai berhutang, jangan pupuk permusuhan. Mutuskan silaturahim. Itu membuat kita tidak tenang. Kalau hutang tidak ada, silaturahim terjaga dengan baik. Jangan-jangan yang ketiga, apa itu? Jangan suka bermaksiat, berdosa, melakukan hal-hal yang bersifat dosa kepada Allah SWT. Karena kata Rasulullah, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihi nas. Dosa itu kata Rasulullah adalah yang menyebabkan hati kita menjadi tidak tenang, menjadi gelisah, resah dan gelisah. Begitulah cara introspeksinya. Hutang mungkin tidak ada, silaturahim baik, tapi ternyata masih juga tidak tenang. Jangan-jangan banyak dosa kita. Istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam khutbah ini bisa menjadi pacuan bagi kita, motivasi bagi kita untuk hidup lebih baik, terutama menuju hidup yang baik yang senantiasa kita minta kepada Allah. Di dunia hasanah, di antaranya adalah menghadirkan ketenangan dalam hidup, dan insya Allah di akhir hayat kita husnul khatimah, insya Allah. Nafsu kita, diri kita, jiwa kita tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad